Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangeran Nata Adiguna, Mas Otoyib, Jayakarta, Adiningrat, Pengageng Kedaton Nusantara, Jayakarta. Di Kedaton Nusantara Jayakarta senantiasa memberikan penghargaan prestasi kepada tokoh-tokoh dan manusia yang luar biasa, yang bisa mewujudkan mimpinya dan bisa menjadi tokoh di masyarakat. Orang-orang seperti ini saya pakai istilah avant-garde, yaitu orang yang berdiri di depan sendiri kalau ada musuh tidak diberikan kepada prajurit atau orang lain, maka dialah yang berani menanggung resiko ke depan dengan dirinya sendiri. Itulah yang namanya avant-garde. Avant-garde itu kalau di Indonesia itu zaman dahulu sebelum ada sultan, ada raja, ada namanya datuk. Datuk adalah seorang pemuka atau tokoh masyarakat yang merintis masyarakat yang menjadi besar dan sejahtera karena perjuangannya. Datuk inilah yang kemudian menjadikan dirinya dihormati dan banyak pengikut, serta dia menjadi tokoh yang sangat disegani oleh lingkungannya. Itulah namanya datuk. Nah, datuk ini kemudian tanpa disadari dia mempunyai pengikut, mempunyai peserta, orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang dia bina, dan dia diakui oleh wilayah itu. Maka kemudian tumbuhlah datuk-datuk di Nusantara ini. Karena dari zaman dahulu Nusantara itu tidak ada raja. Kalau raja itu pengaruh dari India, kalau sultan itu pengaruh dari Timur Tengah. Kalau asli Indonesia adalah datuk. Ya, itu di Nusantara, yaitu pemuka masyarakat, tokoh masyarakat. Nah, karena kedatukannya itulah dia kemudian menjadi sangat dikenal, menjadi sangat disegani oleh masyarakatnya. Dan datuk yang melalui Kedaton Nusantara ini kemudian ditandai dengan datuk di Raja Wali. Kenapa pakai datuk di Raja Wali? Raja Wali adalah burung yang sangat perkasa, yang dia bisa terbang jauh, melintasi segala angkasa, dan dia bisa menjadi pengawal dari Garuda Pancasila. Jadi Raja Wali ini akan menjadi pengawal Garuda Pancasila. Nah, tetapi secara simbolik kita ingin bahwa bangsa Indonesia itu jangan ada lagi pemisahan antara raja dan wali, antara ulama dan umaro. Tetapi dia harus menjadi satu kesatuan, bagian burung Raja Wali. Nah, datuk di Raja Wali adalah orang-orang yang kita ciptakan untuk berjuang, mewujudkan kebesaran satu bangsa, bahkan mengambil kembali kejayaan masa lalu yang hebat-hebat, yang kita sebut Renaissance, kebangkitan kembali, untuk dipakai di dalam memajukan negara Indonesia dengan Nusantaranya ini jauh lebih hebat ke depan, tetapi tetap berjati diri bangsa Indonesia. Nah, kalau ini tumbuh nanti datuk-datuk ini, maka saya yakin bangsa Indonesia ini akan tumbuh dengan cara mandiri, dengan jati dirinya, tidak tergantung pada orang lain atau bangsa lain. Satu contoh misalnya, tidak ada di dunia ini dari abad ke abad itu arsitektur yang sehebat di Indonesia. Kita pernah melihat Candi Borobudur yang begitu megah, Candi Prambanan, Bromo, Singosari, dan seterusnya. Itu adalah bangunan arsitektur yang artistiknya sangat tinggi. Kemudian begitu ada pengaruh Islam, digabungkan satu menjadi Menara Kudus. Nah, itu semua adalah arsitektur asli Indonesia. Itu sejarahnya ya? Iya, tetapi kita lihat di peta dunia, ada namanya kota Hong Kong. Kota Hong Kong. Itu kan bentuknya ya kota. Saya menyebutnya seperti rumah burung dara. Jadi tidak ada keindahan, tidak ada artistiknya. Kita ke Singapura juga begitu, kita ke New York juga begitu, kita ke tempat-tempat lain, Singapura ya begitu. Nah, kita ingin bangsa Indonesia itu nanti mempunyai kedaton yang hebat seperti yang dimiliki oleh nenek moyang kita dahulu.
Jadi tidak meniru lagi seperti kota-kota metropolitan yang semuanya berbentuk kotak-kotak begitu. Nah kalau ini terjadi, maka yang akan kita letakkan sebagai datuk di Rajawali adalah melahirkan tokoh-tokoh hebat yang lahir dari kekuatannya sendiri, maju dan berkembang dengan semangatnya dan diilhami oleh jati diri budaya bangsa. Baik itu arsitektur, seni rupa, seni suara, seni tari, semuanya dalam kehidupan itu adalah kehidupan Nusantara. Karena kita ingat ya, kalau dipelajari dari abad ke abad, abad 1 sampai 21, kita adalah bangsa yang unggul. Misalnya abad ke-1 sebelum fajar sejarah. Tahun 130 Masehi, awal abad kedua, sudah ada kerajaan, sudah ada peradaban. Sementara di Timur Tengah belum ada kerajaan yang hebat pada zaman itu. Tapi kita sudah punya peradaban. Kalau orang punya peradaban, punya tata negara, itu artinya bangsa yang bisa menata dirinya sendiri. Dan itu adalah bangsa yang sangat beradab. Nah itu awal abad ke-1. Jangan lupa ini semua tumbuh justru di daerah ujung kulon, ya kan? Di daerah Pulau Sanghyang, di daerah Pulau Merak, Merak besar maupun Merak kecil. Kenapa? Karena Merak sendiri banyak yang mengatakan itu dari kata perak. Nah, dan bahkan ada seorang tokoh ya, tokoh hebat ini dari Eropa sana, tepatnya dari Italia, yang mengatakan bahwa sekitar abad 15 itu sudah ada kota besar yang namanya kota Perak. Nah, kota Perak itu ada raja, rajanya adalah Salaka Negara. Salaka itu artinya juga perak. Jadi wajar kalau di daerah Perak, daerah Banten itu memang dulu ada kota Perak, kota Merak. Nah kemudian ada pulau juga namanya Pulau Merak. Merak itu juga dari kata perak. Jadi apa yang kita gali ya dari sini itu sebetulnya nyata, bukan sesuatu legenda yang mimpi atau mitologi, tapi satu kenyataan. Nah kembali kepada ujung kulon, di mana di dalamnya ada Pulau Merak kecil, Merak besar. Saya akan mulai detik ini harus kita bangkitkan, karena di situ ada roh supranatural, ada energi yang tersimpan yang kelak bisa menjadikan daerah Banten ini menjadi sangat hebat. Karena abad 15 saja sudah sangat hebat, apalagi sekarang. Nah, saya ingin menghimbau kepada siapapun yang berada di sekitar Pulau Merak, baik Merak kecil maupun Merak besar maupun ujung kulon, kita bangun alamnya yang indah ini menjadi pusat wisata, pusat peradaban manusia. Bahkan kita ingatkan, disitulah peradaban itu mulai tumbuh, karena mulainya adanya orang-orang dari daratan India yang datang ke Indonesia dan sampai di Pulau Merak ini. Kemudian pada saat itu adalah terjadi satu musibah besar, yaitu kapalnya dihantam badai. Sehingga orang-orang yang ada di dalam kapal ini adalah pada berjatuhan dan terdampar di pulau-pulau. Abad keberapa itu? Itu adalah awal abad kedua. Awal abad kedua. Ya, jadi tepatnya kalau Masehi 130 Masehi. Dan orang-orang dalam kapalnya adalah orang-orang besar. Kenapa dia dari India menuju ke Nusantara ini? Itu pertanyaan besar. Karena pada saat itu di India itu terjadi peperangan. Peperangan itu terjadi karena apa? Karena tradisi di India bahwa untuk mendapatkan seorang raja, maka raja itu harus mempunyai anak yang namanya putra mahkota. Putra mahkota itu yang akan melahirkan raja. Kalau sang raja itu mempunyai anak 2, 3, atau 4, pasti yang menjadi raja adalah satu, yaitu putra mahkota. Nah yang lain kan tidak terima, ingin juga menjadi raja. Akibatnya terjadi peperangan. Nah terjadi peperangan inilah yang kalah itu menjadi buruan dari yang menang. Kalau perlu dibunuh, disiksa, dipenjara dan seterusnya. Mereka lari dengan perahu-perahunya yang mereka miliki. Dia menuju ke arah timur, dan kebanyakan mereka itulah orang-orang dari India Tengah, India Timur gitu. Kalau India Timur tuh terkenal dulu namanya Kalingga. Kalingga. Namanya di Indonesia ada kerajaan namanya Kalingga karena memang orang-orang dari sana. Nah, orang-orang India ini kemudian begitu sampai di
Sunda tadi mengalami kecelakaan ditolong oleh orang Sunda namanya Aki Tirem. Itu tokoh yang sangat sangat karismatik di sana. Saya anggap sebagai kepala suku. Inilah datuk pertama di Sunda. Makanya harus kita muliakan. Ya, ya. Beliau juga disebut Sang Arga Mulia, Sang Raga Mulia, raga yang mulia. Jadi peradaban itu dimulai dari Banten. Jadi kalau orang kemudian mendapat gelar dipanggil yang mulia, itu bukan melahirkan feodalisme, tapi itu doa Baik. agar orang yang bersangkutan itu menjadi orang mulia. Orang yang mulia itu tidak harus mempunyai harta benda yang hebat, tapi dia punya karisma, dia menjadi tokoh. Ya ini semua itu berada di dalam diri seorang datuk. Makanya datuk itu tinggi sekali pangkat datuk itu. Jadi jangan dianggap hanya, oh cuma datuk, nggak bisa begitu. Maka kalau kita gali lagi sejarah lebih dalam, tidak ada misalnya kerajaan Sriwijaya, adanya kedatuan Sriwijaya. Tidak ada kerajaan Majapahit, yang ada kedatuan Majapahit. Nah berarti siapa yang menjadi tokoh di sini? Ya datuk, bukan raja. Makanya istilah datuk itu lebih mempunyai arti luas dan punya arti yang lebih benar daripada seorang raja. Kalau di India ada, oh dia seorang raja. Dalam bahasa India disebut Maharaj. Kita lihat film-film India itu menemukan Maharaj. Nah itu adalah tradisi mereka. Tradisi kita nggak ada. Kita mau kepada tradisi yang asli. Contohnya di Sunda. Apa ada dulu? Raja Sunda yang pertama. Yang ada Kabuyutan. Ya kan? Kabuyutan itu tokoh masyarakat yang kemudian menjadi datuk, ya kan? Nah, kemudian di tempat-tempat lain kita lihat Ken Arok itu dulu juga bukan raja kan? Tumapel itu nggak ada kerajaan, raja Tumapel Aku yang ada. Aku itu kepala desa alias datuk, sama saja. Gitu. Jadi pengertian datuk itu pengertian yang tertinggi, seorang pemimpin ya, pemimpin dari bangsa itu. Pertama dari desa, menjadi kota, menjadi wilayah, menjadi kedatuan. Gitu. Makanya ada lingkaran seperti obat nyamuk itu. Dari titik yang kecil dia terus melingkar menjadi sangat besar. Nah ini disebut mandala. Jadi kita punya wilayah pengaruh sampai ke Bali, ke Mandala. Nah, pengertian-pengertian ini yang dilupakan oleh kita dan oleh para sejarawan. Sehingga saya ingin menunjukkan kembali bahwa yang perlu di Nusantara ini yang ditumbuhkan adalah para datuk. Jangan para raja, itu feodal tadi. Kalau sudah raja, anaknya pengen jadi raja, sudah jadi raja, ini terjadi perang perebutan. Makanya kerajaan-kerajaan di Indonesia sekarang ini, semua yang menjadi Hamengkubuwono I sampai Hamengkubuwono ke-10, kemudian ada Kasepuhan 115, pasti perang. Kalau ada suksesi pergantian kepemimpinan, pasti di bawahnya terjadi perebutan. Nah kami ingin mengakhiri ini. Perebutan kekuasaan itu? Warisan sebetulnya. Oh warisan. Iya kan? Warisan kerajaannya, tanahnya, termasuk kepemimpinannya. Nah itulah maka tradisi datuk ini kita letakkan. Siapa yang bisa menjadi datuk? Siapapun orang itu. Kalau dia mempunyai watak avant-garde tadi. Avant-garde. Itulah dia seorang datuk. Nah, sehingga kalau kemudian di Jawa orang mengatakan, oh apa HB ke-10 itu disebutnya ngarso dalem. Artinya orang yang berdiri di depan sendiri kalau dia perang itu ngarso dalem. Gitu. Lalu mana lagi? Wah di Solo itu ada Sinuwun. Sinuwun itu orang yang dimintain, berarti dia harus kaya banget. Makanya kenapa di Solo itu terkenal dengan Sinuwun? Padahal sesungguhnya dia datuk. Karena Sinuwun ke-10, Pakubuwono ke-10 itu kaya banget, sangat kaya. Sangat kaya. Bahkan konon katanya seluruh raja di dunia itu mengakui kebesaran Hamengkubuwono X sebagai raja yang kaya. Luar biasa ya. Dan konon sampai sekarang itu banyak yang sedang mencari bahwa semua ada yang kolateral, ada yang apa di dunia ini. Dulu itu induknya adalah PBK 10, Pakubuwono ke-10.
Itulah yang disebut sekarang orang mengatakan M1. Wah, tapi orang kan nggak ngerti apa itu M1. Ya ini sejarah. Jadi apa yang kita bangun mulai kegiatan Nusantara Jakarta itulah peradaban dan kesadaran baru untuk menjadi orang besar, dan orang baru tidak harus menunggu turunan raja, tidak harus menunggu DNA-nya itu dari raja. Tapi siapapun yang dia mampu dan bisa mewujudkan mimpinya jadi kenyataan, dialah datuk. Ya, datuk di sini kita bagi lagi menjadi datuk, kemudian datuk anom, datuk anom, datuk, datuk sepuh. Sepuh. Ya, jadi ada tingkatannya. Gitu. Datuk itu mereka yang dia bisa jadi tadi, mampu mewujudkan cita-cita. Aku mau bikin rumah yang seperti ini wujud. Aku mau bikin pesantren seperti ini wujud. Dan jangan lupa bahwa kedatuan ini juga ada di pesantren. Satu contoh di desa Jagaraga, lereng Lawu bagian utara, itu ada pesantren yang sudah saya resmikan dan sudah saya kasih ngerti. Itu namanya pesantren Jogorogo. Jogorogo. Itu luas sekali. Luar Di situ biasa. ada kedatuannya, ada alun-alunnya, ada masjidnya, ada pesantrennya, ada tempat santri-santri berada. Dan yang lebih banyak di sana santri-santri yang dihimpun, santri-santri yang punya penyakit gila, narkoba dan lain-lain. Dan semua alhamdulillah bisa disembuhkan. Nah, ini juga datuk. Dia menjadi orang yang mampu membangun pesantrennya itu sedemikian rupa tanpa bantuan dari manapun, dari usahanya sendiri. Nah, kalau di Indonesia timbul ya semangat kayak gini, betapa majunya bangsa ini, betapa hebatnya bangsa ini. Jadi kita tidak menunggu bahwa dia itu kaya dulu, jangan. Tetapi sifat kedatuannya itu harus lahir dulu dalam diri, kepeloporannya, keavantgartanya, ngarso dalamnya, sinuwun dan lain-lain. Misalnya memberi makan santri gratis itu namanya sinuwun. Orang-orang yatim piatu pada memberi makan anak-anak gratis itu juga sinuwun, karena semua. Sehingga sinuwun itu bukan kalimat feodal, tapi sifat-sifat yang baik yang diberikan oleh datuk itu kepada bangsanya, pada masyarakatnya. Maka saya ingin menjadikan dan melahirkan para datuk ini dengan satu kesadaran yang tinggi untuk membangun bangsa. Begitu. Jadi sekali lagi tidak ada feodalisme, tidak ada persaingan menjadi raja, tidak ada. Karena yang kita hargai adalah kemampuan dia. Kemampuan dia yang kita hargai. Dari dirinya masing-masing. Iya, itulah makanya datuk. Saya tidak pernah melatih seorang raja, tidak pernah. Tapi datuk. Kalau kemudian ada raja yang memang darahnya dari raja dan dia menjadi raja betul, saya hanya mengakui, tidak melantik. Kamu sudah akui sebagai raja karena kamu sudah punya sifat-sifat itu. Selama ini yang kita kerjakan di Keraton Nusantara Jayakarta ini. Terima kasih Yang Mulia Pena Mas Utoib Pangeran Jayakarta yang sudah memaparkan tentang sejarah. Semoga ini bisa bermanfaat para pendengar sekalian. Semoga ini menjadi contoh generasi penerus para generasi muda ke depan. Terima kasih.